Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Dwi Ayu. Saya berasal dari IAIN Ponorogo, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam. Di sini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari Bapak Muhammad Nurdin. Di sini saya akan membahas tentang strategi bisnis Rasulullah. Nabi Muhammad SAW atau Rasulullah SAW dikenal sebagai sosok yang membawa ajaran agama Islam dengan segala kebaikannya, terutama dalam hal soal bisnis ataupun jual beli, sebagai tercantum dalam Al-Quran dan hadis. Di bawah ini ada beberapa metode atau strategi bisnis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah membidik pasar. Membidik pasar adalah strategi pemasaran yang membagi target pasar yang luas ke dalam kelompok-kelompok konsumen. Kelompok-kelompok ini dibagi menjadi dengan kriteria-kriteria tertentu. Dalam manajemen usaha, membidik pasar dikenal dengan istilah segmen pasar. Jauh sebelum dikenal istilah segmen pasar, ternyata Nabi Muhammad SAW telah melakukan proses ini berabad-abad yang lalu. Jadi membidik pasar itu mengkelompok-kelompokkan pasarnya. Jadi maksudnya itu tentang apa? Baju atau konsumsi, kebutuhan pokok, seperti itu. Yang kedua adalah memiliki target. Memiliki target adalah proses pemilihan target dan mencocokkan relasi pasar dengan kebutuhan dasar, kemampuan daya beli, dan keterbatasan yang dimiliki. Nabi Muhammad SAW juga melakukan hal ini dalam menjalankan bisnisnya. Beliau bahkan sangat jeli melihat target yang tepat guna memasarkan dagangannya. Jadi Nabi Muhammad itu bukan hanya membidik pasar, jadi dia memiliki target. Jadi memilih target. Kalau saya jualan di sini laku nggak ya? Kalau saya jualan baju di sini laku nggak ya? Seperti itu caranya memilih target. Yang ketiga adalah penentuan posisi. Penentuan posisi adalah tindakan perusahaan untuk merencanakan produk dan barang pemasaran agar dapat tercipta kesan tertentu. Jadi menentukan posisi itu seperti kalau di sini wilayah di sini itu konsumsinya lebih ke apa? Lebih ke konsumsinya lebih minat. Kalau di wilayah Ponorogo itu lebih banyak yang minat baju, berarti kita jualannya baju di wilayah Ponorogo, seperti itu. Yang keempat adalah strategi produksi. Menurut Islam, produksi konsumen adalah berdaya guna, materi yang dapat dikonsumsi bermanfaat, bernilai guna, dan menghasilkan kebaikan spiritual bagi konsumen. Jadi harus berguna untuk konsumen juga. Kita nggak boleh egois memikirkan diri kita sendiri, jadi kita harus memikirkan konsumen kita juga. Yang kelima adalah berpromosi. Dalam kehidupan sehari-hari di sekitar kita banyak melihat aneka promosi yang ditawarkan. Nabi Muhammad SAW adalah pribadi yang memahami arti pentingnya promosi dalam pergerakan bisnis. Rasulullah SAW bersabda, "Sumpah yang diucapkan untuk melariskan perniagaan dapat merusakkan keuntungan." Hadis riwayat Muslim. Jadi bukan hanya kita memiliki tempat, memilih strategi, membidik pasaran, kita juga harus butuh berpromosi. Jadi nggak hanya butuh jualan gitu, kita harus berpromosi agar barang dagangan kita ada yang beli. Yang keenam, orientasi pada pelayanan. Nabi Muhammad SAW pribadi yang sangat melayani dalam bisnis dan dalam kehidupan sehari secara keseluruhan, juga bagi siapa saja. Beliau dengan ikhlas dan segenap usaha selalu menyenangkan orang lain. Pelanggan ataupun pembeli adalah raja. Demikianlah prinsip dalam bisnis. Menarik satu pelanggan memang sulit, tetapi mempertahankan justru lebih sulit. Jadi bukan hanya berpromosi, Nabi Muhammad kalau ada yang beli itu dia sangat mementingkan pribadi dia. Jadi pembelinya sangat mementingkan kepuasan pembelinya. Jadi menghargai pembeli, ramah kepada pembeli, seperti itu. Nabi Muhammad selalu seperti itu. Jadi pembeli itu diutarakan sebagai raja. Yang ketujuh adalah berpikir kreatif dan visioner. Mungkin sudah bukan hal yang baru lagi bagi kita mendengar bahwa seorang pembisnis yang sukses adalah mereka yang mempunyai visi yang jelas dan kedepannya. Jadi harus mempunyai visi dan misi yang jelas
untuk menjalankan sebuah bisnis. Yang kedelapan adalah membentuk relasi. Relasi atau jaringan adalah hal utama dalam membangun sebuah usaha. Jadi membangun relasi. Jadi kita bekerja sama dengan penjual baju yang sebelahnya ataupun yang lebih jauh. Jadi kita mengerti pasaran di mana, pasaran yang bagus itu di bagian mana. Jadi dapat disimpulkan adalah strategi bisnis Nabi Muhammad ada 8. Yang pertama adalah membidik pasar, yang kedua memilih target, yang ketiga penentuan promosi, yang keempat strategi produksi, yang kelima berpromosi, yang keenam orientasi pada pelayanan, yang ketujuh adalah berpikir kreatif dan visioner, yang kedelapan adalah membentuk relasi. Sekian dari saya, ada kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.